sobat kebenaran, dimanapun saudara berada, kali ini Elia Ministry hadir kembali. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, kekristenan bukan agama. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya, di sekelilingnya. Baik dengan orang tua, dengan suami istri, dengan anak, dengan saudara, tetangga, masyarakat. Itulah relasi. Tanpa relasi, hidup manusia itu menjadi hampa, kosong. Tanpa relasi, hidup itu hambar. Tidak ada gairah, tidak punya arti hidup. Maka milikilah relasi kepada sesama. Sebab relasi adalah aspek pokok kehidupan kita sebagai manusia. Amin. Natur kita sebagai manusia, pada awalnya kita diciptakan menurut citra Allah. Kita ini adalah ciptaannya. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Amos 5 ayat 4 mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi kehidupan kita, sejak semula, kita sudah ditakdirkan untuk bergantung kepada Allah sebagai sumber hayat, sumber hidup keselamatan kita. Jadi hakikat kita sebagai manusia, kita harus bergantung kepada Allah sebagai sumber hidup kita. Untuk itu kita selalu memiliki relasi. Bangunlah relasi dengan Tuhan, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Itu menjadi kunci kehidupan kita di dalam dunia ini. Memiliki relasi hubungan dengan Allah adalah di atas segala-galanya. Sebab dia sumber berkat, sumber hidup. Ia menjanjikan masa depan penuh pengharapan. Ia menjanjikan kebahagiaan. Ia menjanjikan keberhasilan. Bahkan ia menyediakan keselamatan. Hidup kekal di dalam kerajaan surga. Untuk itulah kita perlu membangun relasi dengan Allah. Agar setiap kehidupan kita memperoleh jaminan. Hidup ketika kita ada di dalam dunia. Dan hidup di masa yang akan datang. Di dalam kerajaannya yang kekal. Amin. Membangun relasi hubungan secara vertikal dengan Allah. Itu sebagai dasar kita untuk membangun relasi hubungan secara horizontal kepada sesama. Jadi membangun hubungan kepada Allah itu yang pertama. Baru kita membangun hubungan kepada manusia, itu yang kedua. Hubungan kepada Allah harus menjadi yang utama. Di samping kita membangun hubungan relasi kepada sesama. Ada manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Ia terbuang dari surga. Ia terpisah dari hadirat Allah. Dan yang paling utama, hubungannya dengan Allah menjadi rusak oleh karena dosa. Jadi sejak pertama, manusia tidak lagi memiliki relasi hubungan dengan Allah. Kesadaran saudara dan saya, pentingnya kita membangun relasi. Itu menjadi pengharapan setiap manusia untuk memperoleh kembali keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Maka Adam kedua datang. Yesus Kristus datang untuk menyelesaikan dua perkara. Yang pertama, ia menebus saudara dan saya, menjadikan saudara menjadi ahli waris kerajaan surga. Yang kedua, Tuhan Yesus mengembalikan hubungan manusia dengan Allah yang rusak. Ia memulihkan, ia menjembatani, ia perantara untuk mengembalikan statusmu, juga hubungan kita dengan Allah, supaya kita manusia memiliki hubungan yang benar di dalam Yesus. Amin. Alkitab mencatat sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa, Allah bertindak. Allah sendiri yang berinisiatif menyatakan keselamatannya kepada manusia. Allah menyatakan diri, berbicara melalui perantaraan nabi-nabi dan orang pilihannya. Maka ketika Musa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Akulah Allah yang menyatakan keselamatanku kepada mereka. Maka perjanjian lama mencatat bahwa untuk menyatakan keselamatannya, Allah selalu berbicara melalui perantaraan nabi-nabinya. Amin.
Dalam perjanjian baru, Allah berbicara melalui mulut anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai sumber kebangkitan, sebagai sumber kehidupan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Yohanes 6 ayat 47, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan daripadanya, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus secara khusus menyatakan sebagai roti kehidupan, menjanjikan keselamatan untuk saudara dan saya. Amin. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar menjadi ranting yang kering, lalu dikumpulkan untuk dibakar. Yesus menyatakan diri sebagai pokok anggur, dan saudara dan saya adalah carang-carangnya. Tuhan mengatakan sejak semula kita dipanggil untuk membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, supaya karya keselamatannya dinyatakan untuk saudara dan saya. Amin. Secara khusus Tuhan Yesus telah meneladani kita bagaimana ia membangun hubungan dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Suatu bentuk relasi yang menggambarkan kedekatan keintiman. Tidak ada yang mengajarkan hubungan sedekat ini, keintiman seperti ini, selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ketika ada di dalam dunia, Tuhan Yesus selalu berkata, ikutlah aku. Kepada murid-murid Tuhan memanggil, ikutlah aku. Tuhan tidak pernah datang untuk membawa agama. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memanggil semua orang untuk datang kepadanya agar memiliki relasi kepada sumber hidup, sumber keselamatan yang daripadanya. Amin. Dan semua orang yang meresponi panggilan Tuhan akan datang kepadanya untuk menerima anugerah keselamatan. Maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga kita memperoleh materai keselamatan, dan kita layak untuk memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Itulah bentuk relasi, kedekatan, keintiman antara seorang anak dan seorang bapa. Amin. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka Tuhan pernah memperingatkan murid-muridnya, kalau keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, yaitu orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Maka Tuhan memberikan warning, peringatan. Bagaimana orang-orang Farisi ini taat beragama. Mereka taat peraturan-peraturan agamawi, tetapi mereka tidak mengasihi Allah. Mereka mengajar firman, tetapi mereka tidak melakukannya. Kehidupan agamawi, jubah agamawi, membuat mereka dipenuhi oleh kepalsuan, kemunafikan. Itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kasih kepada Tuhan adalah pondasi kita untuk membangun relasi hubungan yang benar dengan Tuhan. Jika saudara taat kepada peraturan-peraturan gereja tetapi tidak mengasihi Allah, maka engkau tidak memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Maka sia-sialah ibadahmu. Di dalam setiap peribadatan, di dalam setiap persekutuan, tujuannya supaya saudara dan saya
semakin memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itulah yang Tuhan kehendaki. Amin. Cinta agama adalah akar kejahatan, tetapi cinta Tuhan akar dari kebaikan. Fanatisme kepada agama adalah pintu kefasikan dan dosa, tetapi fanatisme terhadap ajaran Tuhan, ajaran kebenaran adalah pintu keadilan dan kekudusan. Maka jangan cinta agama. Agama bukan sumber keselamatan. Cintailah Tuhan. Cintailah ajarannya. Cintailah kebenarannya. Bangunlah relasi yang benar dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, tanggalkan jubah agamawimu. Itu tidak berkenan. Bangunlah relasi. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah memulihkan hubungan kita. Pertahankan hubungan kita. Pertahankan relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang benar. Relasi yang berkenan. Saudara dan saya sebagai orang percaya dipanggil untuk mempertahankan hubungan. Untuk memelihara hubungan selalu baik dengan Tuhan. Jangan sampai cemar. Jangan sampai rusak. Maka Tuhan mengajar kita selalu menerima pengudusan, pengurapan yang berlangsung terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang. Itu yang memberikan jaminan hubunganmu, hubunganku tetap baik. Hubungan baik, relasi yang benar menjadi jaminan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan menjadi jaminan keselamatan saudara dan saya di akhir zaman. Haleluya. Amin.